Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risnawati, NPM 18110100176. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 5 UIN Raden Intan Lampung. Ini saya akan menjelaskan materi supervisi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari supervisi. Nah, di sini supervisi menurut Manula. Supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar para guru menjadi lebih profesional dalam menjalani. Nah, supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki. Apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya yang baik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diadakannya tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam bentuk pembinaan. Dilaksanakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru dalam meningkatkan kinerja dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Supervisi ini tinjau dari objeknya memiliki 3 macam. Yang pertama itu supervisi akademik, yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan belajar mengajar pada waktu siswa sedang dalam proses belajar. Yang kedua, supervisi administrasi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar pelaksanaannya pembelajaran. Dan yang ketiga, supervisi lembaga yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sentral sekolah atau madrasah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik madrasah atau sekolah. Nah, supervisi ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ilmiah yang memiliki ciri-ciri seperti kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data yang objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksana proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkannya alat perekaman seperti angket, observasi, percakapan pribadi, atau dengan alat-alat yang lainnya. Dan yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis terencana. Nah, dan yang kedua ini adalah prinsip demokratis, yang artinya demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan atau bawahan. Nah, dan prinsip yang ketiga ini mengembangkan usaha bersama atau memberikan support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Tidak ada hal yang diperlakukan secara subjektif. Dan yang keempat ini prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan yang melalui cara-cara yang menakutkan. Nah, fungsi dari supervisi itu sendiri yang pertama penelitian, yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Nah, dan yang kedua adalah penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai. Yang ketiga perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Nah, dan yang keempat itu adalah pembinaan. Fungsi dari pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran.
Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi, individual, dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Di sini saya akan menjelaskan supervisi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Adalah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan pembelajaran guru di era revolusi industri 4.0 adalah dengan memperhatikan karakteristik pembelajaran, karakteristik guru, dan meningkatkan kompetensi kepada kepala sekolah yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0. Nah, upaya kepala sekolah ini disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan sekolah, terutama kebutuhan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, kepala sekolah ini menganalisis kebutuhan dan karakteristik pembelajaran di era revolusi 4.0 sehingga kepala sekolah dapat menentukan upaya apa yang sesuai untuk meningkatkan pembelajaran guru. Setelah tampak karakteristik pembelajaran yang sesuai dengan era 4.0, kepala sekolah selanjutnya memperhatikan karakteristik guru untuk menentukan pembinaan dan tindak lanjut yang dilakukan. Nah, selain dengan meningkatkan pembelajaran guru, kepala sekolah meningkatkan kompetensi sehingga dapat sejalan dan mampu membina guru untuk menjadi yang lebih baik. Nah, di era revolusi industri 4.0, kepala sekolah harus memperhatikan tren terkait pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama adalah pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Contohnya, siswa bisa menggunakan alat e-learning, apalagi sekarang adanya pandemi COVID-19. Nah, di sini siswa kan tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, di sini siswa bisa memakai aplikasi belajar seperti e-learning, Zoom, Meet, dan lain-lainnya. Nah, dan yang kedua adalah pembelajaran sesuaikan setiap kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga adalah peserta didik memilih dalam menentukan bagaimana mereka ingin belajar. Maksudnya di sini adalah siswa harus diberi metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya mereka. Guru juga harus dituntut kreatif untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Dan yang keempat adalah peserta didik akan lebih banyak belajar berbasis proyek. Peserta didik diminta untuk menerapkan pengetahuan dalam keterampilan mereka dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dan yang kelima ini peserta didik akan lebih banyak mengalami pembelajaran langsung melalui pengalaman seperti magang, proyek bimbingan, dan proyek kolaborasi. Nah, dan yang keenam ini, peserta didik akan dihadapkan pada interpretasi data di mana mereka diminta untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka pada angka dan menggunakannya keterampilan penalaran mereka untuk membuat kesimpulan berdasarkan logika dan permasalahan yang diberikan. Nah, upaya kepala sekolah meningkatkan pembelajaran guru di sekolah dapat dilakukan dengan pembinaan guru yang diperhatikan pada tren pembelajaran di era revolusi industri 4.0 dan kebutuhan lingkungan sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah dapat membangun kemitraan yang baik dengan guru di sekolah. Kemitraan antara kepala sekolah dan guru dalam kegiatan supervisi dibentuk secara instruktur dan sangat membantu guru dalam menyelesaikan persoalan dengan posisi kepala sekolah sebagai pendorong utama perubahan. Revolusi 4.0 juga sering disebut sebagai revolusi digital dan era disrupsi teknologi. Disebut sebagai revolusi digital sebab terdapat kemajuan dan campur tangan digital komputer dan otomatisasi pencatatan data di semua bidang. Dikatakan juga sebagai era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan terhubung semua bidang yang akan membuat pergerakan industri dan persaingan kerja yang tidak linear. Nah, revolusi 4.0 ini menggeser peran manusia sebagai salah satu karakteristiknya, yakni adanya pengaplikasian kecerdasan buatan.
Nah, adanya peran manusia yang digantikan oleh kecerdasan bantuan dalam revolusi industri ini dapat diharapkan bukan menjadi sebuah permasalahan. Revolusi industri 4.0 ini memungkinkan munculnya berbagai kelompok yang dapat mengembangkan inovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada sebelumnya. Nah, dalam hal ini kepala sekolah harus ditingkatkan oleh kepala sekolah dalam upaya pengembangan profesional, berkelanjutan, dan kompetensi supervisi. Kompetensi ini menentukan bahwa seseorang kepala sekolah dapat membina guru menjadi guru yang lebih profesional. Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi perlu memahami dan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang sesuai. Selanjutnya, kepala sekolah menindaklanjuti kegiatan supervisi dalam upaya meningkatkan profesional guru. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi supervisi yang baik nantinya akan mendapat pembinaan guru dan mewujudkannya peningkatan profesionalitas guru dalam pembelajaran. Kepala sekolah juga dapat bekerja sama dengan pengawas untuk memperdalam pemahaman akan supervisi dan meningkatkan profesional guru, sehingga program dan tujuan sekolah juga akan dengan mudah dicapai, serta peningkatan kualitas pendidikan di era revolusi industri juga akan tercapai. Jadi kesimpulannya, upaya kepala sekolah dalam meningkatkan pembelajaran guru di era revolusi industri 4.0 dilaksanakan dengan berbagai langkah pertimbangan. Langkah tersebut bertujuan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalitasnya, mengontrol kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan mendorong guru menerapkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, upaya dalam meningkatkan pembelajaran juga harus dengan perubahan yang terjadi pada dunia pendidikan di era revolusi 4.0. Kepala sekolah harus bisa mewujudkan sosok guru yang sesuai dengan harapan pendidikan di era revolusi industri 4.0 melalui pembinaan yang harus diobservasi pada kebutuhan dan output peserta didik. Upaya juga dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan sehingga mampu membina guru untuk menjadi lebih baik dalam melakukan pengajaran pada masa revolusi industri 4.0. Itulah penjelasan tentang supervisi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Semoga dari penjelasan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.